Jadi cerita kali ini dialamin sama seorang anak kecil perempuan sekitar tahun 2002. Udah lama banget ya? Iya udah lama banget Moy. Kita sebut aja namanya tuh Dini. Dini umurnya tuh 8 tahun. Dari kecil dia sekeluarga tinggal sama kakek dan neneknya. Karena neneknya udah gak ada, jadi kakeknya Dini ini ngejaga banget barang-barang punya neneknya. Pokoknya bener-bener gak boleh ada yang nyentuh atau mindahin barang-barang neneknya. Sampai akhirnya Dini ini lagi main sendiri di kamar kakeknya. Jadi dari dulu ada benda punya neneknya. Benda ini tuh ditaruh di dalam kotak warna merah. Kalau kotaknya ini dibuka, isinya ada kalung liontin. Dini selalu penasaran sama bentuk kalungnya, karena si kakeknya Dini ini tuh selalu cerita ke cucu-cucunya kalau kalung ini tuh salah satu benda yang paling bikin dia ingat sama istrinya. Karena anak kecil itu rasa penasarannya lumayan tinggi, jadi Dini diem-diem dari kakeknya mau lihat kalung itu. Pada saat itu pas banget kakeknya lagi mandi. Jadi Dini beranilah mau ngeliat bentuk kalung ini. Dini jalan ke arah meja di kamar kakeknya. Kotak merah ini tuh letaknya ada di atas meja, ditaruh rapi banget sama semua barang-barang neneknya dulu. Dini buka kotaknya, dia lihat isinya. Kalungnya itu tuh warna silver dan kayak ada permatanya gede dan bentuknya bulat. Tapi rasa penasaran Dini gak sampai situ aja. Dia kayak ada perasaan untuk kepengen banget buat pakai kalung itu. Akhirnya dia nyobain pakai kalung itu. Dia ambil dari kotak merahnya, dia kalungin ke lehernya, dan pas Dini ngaca, dia suka banget sama kalungnya. Dia ngerasa dia cantik banget kalau pakai itu. Pas banget kakeknya selesai mandi, terus kakeknya keluar dari kamar mandi. Dini buru-buru masukin kalung neneknya itu ke dalam bajunya Dini. Jadi gak kelihatan sama kakeknya kalau dia pakai kalung itu. Akhirnya Dini lanjut main dan gak lama mamanya Dini manggil Dini untuk mandi sore. Setelah itu sekitar jam 8 malam, Dini mau siap-siap tidur karena besok pagi Dini nih harus sekolah. Jadi Dini emang dari kecil tidurnya sendirian Bi. Udah gak sama orang tuanya. Pas Dini udah mau tidur, Dini naruh kalung itu di laci meja kamarnya. Pas banget Dini mau nutup matanya untuk nyoba tidur, dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia dari pojok kamarnya. Tapi pas dia buka mata, kamarnya kosong, gak ada siapa-siapa. Di situ Dini udah ngerasa gak enak perasaannya. Tapi dia tetap lanjutin untuk tidur aja karena dia juga udah ngerasa ngantuk banget. Besok paginya Dini bangun tidur, Dini siap-siap mau ke sekolah. Tapi sebelum dia berangkat ke sekolah, Dini ini buka laci kamarnya. Dia ambil kalungnya dan dia mutusin untuk pakai kalung itu ke sekolah. Dini berangkat ke sekolah diantar sama supirnya. Perjalanannya sekitar 30 menitan untuk sampai ke sekolah. Pas Dini ngeliat ke arah lampu merah, Dini ini ngeliat neneknya lagi nyebrang di zebra cross lampu merah itu. Lah bukannya neneknya udah meninggal, Nat? Nah itu dia Moy, Dini sampai kaget banget. Terus Dini ngomong ke supirnya, "Pak, Bapak ingat muka nenek kan? Bapak lihat deh, itu yang lagi nyebrang mirip banget sama nenek, Pak." Nah supirnya ini bilang, "Mana Kak? Gak ada orang yang nyebrang ah." Mampus. Di situ Dini kaget pas supirnya bilang kayak gitu. Tiba-tiba sosok yang mirip neneknya ini ngeliat ke arah Dini. Awalnya sosok ini jalan ke arah mobil Dini. Pelan-pelan dia jalan, dan tiba-tiba sosok ini lari nembus ke dalam mobilnya Dini. Holy shit. Jadi Dini ini posisinya bisa ngeliat dengan jelas kalau sosok ini tuh lari ke dalam mobilnya dia, terus nembus keluar lagi. Dari situ Dini shock banget sampai bengong sendiri. Karena yang bisa lihat neneknya tuh dia doang, supirnya pun gak bisa ngeliat sama sekali. Gak lama Dini nyampe sekolahnya. Pas dia lagi duduk di bangku kelasnya, lagi-lagi Dini ngeliat dengan jelas. Ada neneknya dari jendela ngeliat ke arah dalam kelasnya Dini. Tapi muka neneknya ini tuh marah. Alisnya mengkerut, matanya melotot. Pokoknya raut mukanya tuh kayak lagi marah ngeliatin Dini. Tapi di situ Dini berusaha nggak peduliin apa yang dia lihat di jendela dan berusaha untuk tetap fokus belajar. Sampai akhirnya udah bel pulang, Dini pulang dijemput supirnya lagi. Tiba-tiba pas Dini udah di parkiran sekolahnya, sosok yang mirip neneknya Dini masih ada dan ngeliatin Dini dengan muka kesel dari pagar sekolahnya. Anjir, kayak diikutin gitu ya? Iya, bener-bener diikutin terus Moy. Dini di situ bingung banget kenapa Dini bener-bener diikutin sama neneknya.
dengan muka yang kayak gak enak gitu loh ke Dininya. Sesampainya Dini di rumah, Dini cerita ke mamanya kalau dia ngeliat neneknya. Dan muka neneknya ini tuh marah banget sama Dini. Tapi Dini juga gak tahu kenapa, dia bilang ke mamanya. Pas mamanya lagi fokus dengerin ceritanya Dini, mamanya kaget banget dan langsung narik kalung Dini dari dalam bajunya Dini. Dan mamanya tuh bilang, "Kamu pakai kalung nenek? Kenapa kamu pakai? Siapa yang izinin?" Di situ Dini takut terus nangis. Pas Dini nangis, mamanya Dini tuh ngeliat ke arah jendela yang ada di belakang Dini. Dan di situ mamanya tuh kaget banget karena dia ngeliat neneknya Dini lagi berdiri ngeliatin mereka sambil melotot. Mama juga ngeliat sekarang? Mamanya sekarang ngeliat. Gak lama tangan neneknya tuh naik dan nyakar kaca jendela yang ada di belakang Dini dari atas ke bawah pelan-pelan. Anjing. Kayak gitu suaranya. Anjing. Di situ tuh ada suara ngilu banget, kayak lo tahu kan Moebi, suara kaca yang dicakar bunyinya tuh kayak tadi. Mamanya kaget banget dan langsung teriak manggil kakeknya. Mamanya teriak, "Bapak!" Terus kakeknya Dini ini datang ke ruang tengah dan kakeknya tuh kaget banget. Kakeknya jatuh sampai berlutut gitu sambil tangannya megang ke meja makan. Di situ sosok neneknya tuh masih ada. Dan bahkan pas kakeknya datang, muka sosok neneknya ini tuh jadi makin marah lagi. Dengan terbata-bata kakeknya ngomong, "Siapa yang pakai kalung itu?" Dini nangis dan minta maaf ke kakeknya dan langsung ngaku kalau dia tuh yang make. Kakeknya langsung nyuruh Dini dan mamanya ke kamar. Terus kakeknya bilang ke Dini untuk jangan coba-coba pakai kalung itu lagi atau bahkan nyentuh barang-barang nenek lagi. Malamnya, karena Dini takut banget sosok neneknya datang lagi, dia mutusin untuk tidur di kamar mama papanya. Dini ngerasa aman dan nyaman karena gak harus tidur sendirian kan. Pas udah waktunya untuk tidur, Dini matiin lampu, terus dia pakai selimut dan menjamin mata. Tiba-tiba Dini ini mimpi. Di mimpinya tuh jelas banget Moebi. Dini ada di rumah kakeknya yang lagi dia tempatin sekarang. Dini tuh kayak flashback ngeliat waktu neneknya masih hidup. Dini ngeliat muka kakeknya seneng banget, kayak bener-bener bahagia ada nenek di sampingnya. Bener-bener yang dilihat Dini tuh kayak kejadian nyata, tapi masa lalunya kakek dan neneknya. Dini juga ngeliat waktu neneknya sakit dan udah dirawat di rumah sakit. Di sini Dini udah mulai sedih karena dia jadi inget setahun yang lalu pas neneknya dirawat dan akhirnya meninggal. Tapi pas Dini ngeliat lagi, dia lihat malam-malam waktu neneknya lagi duduk untuk minum obat, ada kakek yang lagi jaga, kayak ngeliat-liat waspada ke arah pintu sambil narik kalung yang dipakai neneknya ke belakang sampai neneknya kecekek dan meninggal. Di mimpi itu Dini teriak sampai kebangun. Bangun-bangun dari mimpinya, ternyata dia gak tidur di kasur, tapi di lantai. Dan dia ngerasa kepalanya lagi dielus sama mamanya. Tapi ternyata pas dia lihat ke atas, yang ngelus kepala dia bukan mamanya, tapi neneknya. Ya anjing. Jadi ternyata Moebi, kakeknya Dini itu tuh ngebunuh neneknya Dini karena gak tega ngelihat neneknya tersiksa waktu sakit-sakitan. Wow. Berarti yang dimimpiin sama Dini itu nyatanya kayak gitu? Iya, itu bener-bener kejadian nyata. Dan kayaknya yang ngasih lihat itu tuh neneknya. Oh shit. Oh berarti neneknya tuh kasih pertanda baik ke Dini biar Dini tuh tahu sebenarnya apa yang kejadian dong dia. Iya, mirip-mirip kayak gitu sih, Moy. Tapi setelah Dini mimpi kayak gitu, dia ngasih tau ke orang tuanya gak? Enggak sih, Dini gak cerita. Ya anjing, parah banget sih itu. Nat, Iya. lo pernah tinggal sendirian di rumah gak sih? Gak pernah. Gak pernah. Lo, Moy? Gue pernah. Pernah. Takut gak? Banget anjir. Tapi pernah gak lo, pas lo sendirian di rumah, lo jadi tahu rahasia yang disimpan sama bokap nyokap lo sendiri yang lo selama ini gak tahu? Nah, ini kejadiannya sekitar tahun 2016. Ada seorang cewek namanya Lydia. Umurnya 20 tahun, dia tuh masih kuliah lah. Dan tinggalnya di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oke. Nah, Lydia ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak-kakaknya tuh 2 orang, itu udah pada gak tinggal di rumahnya. Nah, keluarganya Lydia ini keluarga yang bisa dibilang tajir banget, bener-bener tajir. Tipe keluarga yang rumahnya tuh gede, 2 lantai, punya pembantu 2, yang satu nginep, satu lagi pulang pergi, punya supir juga, satpam juga ada, posnya di depan gitu.
Ya, kebayang sih rumahnya. Dan mobilnya lebih dari 3, ya lo kebayang lah ya. Iya. Sekaya apa gitu kan. Nah, bokap nyokapnya Lydia ini tipe ibu-ibu bapak-bapak pengusaha yang sibuknya tuh bener-bener sibuk. Sampai emang gak deket sama anak-anaknya sendiri. Bokap nyokapnya Lydia ini punya peternakan, kayak ternak ayam, kambing, sapi. Ya mereka punya beberapa peternakan lah di Jawa gitu. Hah. Dan tiap bulan bokap nyokapnya ini pasti banget kayak punya jadwal gitu loh buat ziarah ke kampungnya mereka di Jawa Timur. Jadi dalam waktu 3 hari, dan itu pasti di hari Rabu, Kamis, sama Jumat. Jadi 3 hari 2 malam. Jadi di 3 hari itu Lydia selalu tinggal bareng Bi Asih, pembantunya yang nginep, sama satu orang satpam, ya pasti satpam di pos satpam gitu kan. Jadi di dalam rumah tuh mereka cuma berdua, Lydia dan Bi Asih. Nah, di satu waktu pas di jadwal bokap dan nyokapnya itu ziarah, itu posisinya hari Selasa. Besokannya bokap nyokapnya ziarah dong. Bi Asih ini izin mau pulang kampung karena bokapnya di kampung sakit. Bi Asih ini bilang ke Lydia, "Non, kayaknya minggu ini Non harus sendirian dulu di rumah." Jadi dia jawab, "Oh ya nggak apa-apa Bi, tenang aja." Terus Bi Asih nanya lagi, "Non nggak mau nginep di rumah kakak-kakak aja?" Kata Lydia, "Nggak Bi, nggak usah." Nah, sorenya, di sore Selasa itu, Lydia dengar waktu Bi Asih ini lagi izin ke nyokapnya tuh bilang gini, "Terus kalau gak ada Bi Asih, yang siapin persembahan siapa?" Apa tuh? Persembahan buat apa tuh? Nah, itu nanti gue ceritain, Nat. Jadi, habis itu Bi Asih jawab, "Semua udah saya siapin kok Bu, udah aman." Akhirnya di Rabu pagi, nyokapnya nanya ke Lydia, "Kamu gak mau nginep di rumah kakakmu aja?" Lydia bilang, "Gak usah, di rumah aja, banyak tugas." Sorenya, sebelum berangkat kampung, Bi Asih ini bilang lagi ke Lydia, "Non, kalau ada suara apa-apa, jangan ke ruangan belakang ya." Lydia bilang, "Ya, saya udah diwanti-wanti kok sama mama sama papa dari dulu, kakak-kakak juga udah bilang." Nah, jadi di rumahnya Lydia itu, di bagian belakang, itu ada ruangan yang Lydia tuh gak pernah masuk. Lydia gak pernah tahu di ruangan itu ada apa, tapi Lydia gak pernah ambil pusing. Karena emang gak pernah ada kejadian macam-macam di rumahnya dia. Jadi ya udah dia biasa aja lah. Yang nggak tahu cuman Lydia doang juga. Bisa dibilang gitu, Moy. Oh. Tapi dia nggak penasaran ya? Dia nggak penasaran, dia ya udah aja orangnya. Sampai di Rabu malam nih, malam pertama Lydia sendirian di rumah. Itu sekitar jam 10-an malam, Lydia lagi ngerjain tugas di kamarnya. Tiba-tiba dia dengar ada suara. Lydia keluar kamar. Dia ngeliat di rumahnya ya gak ada siapa-siapa, karena emang ya sebagaimana mestinya dia sendiri kan di rumah. Dia masuk kamar lagi, dan gak lama dia dengar lagi, Lydia. Dia buka tuh jendela kamar dia. Terus dia teriak ke pos satpam, "Pak, manggil saya." Dari pos satpam, Pak satpam bilang, "Hah, enggak Non." Udah tuh, dia masuk ke kamar. Sampai sekitar tengah malam, Lydia mau ke kamar mandi. Itu posisinya kamar dia tuh di lantai 2, di ujung kanan. Sebelahnya kamar dia tuh kamar mandi. Terus di ujung kiri itu tangga ke bawah. Nah, ruangan yang gak boleh dimasukin itu di seberang tangga persis. Kebayang gak? Oh, tapi tetap di lantai 2? Enggak, ruangan yang gak boleh dimasukin tuh di bawah tangga. Oh, Gitu. Udah tuh, Lydia keluar kamar, dia ke kamar mandi sebelah. Selesai buang air, dia keluar kan. Pas dia keluar kamar mandi, dia ngeliat di ujung kiri tangga itu ada pocong. anjing. Dan gak cuma satu, ada 2. Banyak. Iya, dan pocongnya ini tuh gak utuh. Ada yang kain kafan yang gak sampai kepala. Yang satu lagi, pocongnya tuh kepalanya tinggal tengkorak doang. Terus kainnya tuh sobek-sobek, kain kafannya. Nongol tiba-tiba aja. Nongol tiba-tiba di atas tangga itu. Dan ada satu makhluk lagi yang gak ada kain kafannya sama sekali, cuman tengkorak doang. Anjing. Tapi berdiri gitu aja. Di situ Lydia nggak takut, karena emang Lydia ini bisa dibilang cukup pemberani anaknya, Moy. Nat. Akhirnya dia masuk kamar lagi, tapi di situ dia coba buat telepon kakaknya yang pertama. Dia kasih tahu tuh ke kakaknya, dia dengar suara ada yang manggil dia. Terus dia habis kamar mandi ketemu pocong segala macem. Dia nanya kayak, ini kenapa bisa tiba-tiba rumahnya dia kayak gini? Di ujung telepon, kakaknya cuma bilang, "Kamu cari tahu sendiri aja deh. Kamu pikir kenapa kakak pergi dari rumah?"
Akhirnya setelah itu dia telepon lagi kakaknya yang kedua. Dia ceritain lagi tuh apa yang dialamin. Nah, kakaknya yang kedua ini bilang, kalau kamu mau tahu, silakan cari tahu. Semuanya ada di ruangan belakang. Tapi kalau kamu nggak yakin, ya udah kamu di kamar aja. Tapi kalau kamu cari tahu dan kamu lihat sesuatu, jangan nyesel ya. Di situ Lydia mutusin buat, ya udah gue tidur aja deh malam itu. Nah, singkat cerita, sampai di malam kedua nih, malam Jumat. Di tengah malam, Lydia tuh mau ke kamar mandi lagi. Sebenarnya emang kayak tadi gue bilang, Lydia tuh nggak takut. Cuma ya lu pasti sebel lah ada makhluk halus di rumah lu gitu kan. Siapa sih yang pengen ngeliatnya nggak sih? Iya. Tapi ya udahlah, Lydia hadapin aja tuh. Dia ke kamar mandi, dia pipis. Setelah dia pipis, dengan kondisi Lydia ini udah siap mau lihat makhluk apa di ujung tangga, ya udah deh gitu. Pas dia keluar kamar mandi, di ujung tangga itu nggak ada apa-apa. Tapi dia denger dari arah bawah ada suara kayak Pas Lydia ngelihat ke arah bagian lantai bawah, dia ngelihat di depan pintu ruangan yang dia nggak boleh masukin itu. Sekitar tahun 2009 ada 4 orang mahasiswa. Namanya Arya, Bisma, Dharma, sama Indra. Oke. Ini 4 cowok semua. Cowok semua. Mereka berempat tuh emang teman satu kampus di salah satu universitas di Jogja. Dan mereka juga teman main dari kecil, karena kebetulan rumah mereka tuh deketan semua. Jadi di dekat rumah mereka tuh ada bioskop yang baru buka. Namanya tuh Empire XX1. Kalian tahu nggak? Enggak. Gue kayak pernah denger deh. Nah itu tuh baru buka dan mereka berempat tuh kayak kepengen banget ngerasain nonton midnight di bioskop itu. Empire XX1 itu di dalam mall atau gimana sih, Net? Gedung sendiri gitu Moy, kayak kalau di Jakarta tuh kayak yang di Cikini, tau gak lo? Yang kayak Metropol. Nah iya benar. Oh. Nah karena katanya itu tuh bioskop yang paling bagus di Jogja saat itu. Dilihat dari bangunan yang modern, sampai katanya film-filmnya tuh juga menarik. Akhirnya mereka berempat tuh mutusin buat nonton Orphan berempat. Oke. Mereka berangkat ke sana sekitar jam 9 malam, karena jam 10-nya film tuh udah mulai. Sebenarnya si Dharma tuh udah gak mau ikut, karena dia tuh mau bantuin bapaknya jual nasi goreng. Nah bapaknya tuh biasanya jual nasi goreng di sekitar area depan bioskop itu. Cuma karena Arya, Bisma, sama Indra udah kepengen banget dari lama, jadi mereka ngebujuk si Dharma buat ikutan nonton. Tapi pakai perjanjian nih, kalau misalkan besok mereka bertiga tuh bantuin Dharma buat gantiin bapaknya jualan nasi goreng. Nah karena mereka udah janjian kayak gitu, akhirnya Dharma tuh setuju buat ngeyakinin bapaknya untuk ngegantiin jualan besok. Akhirnya berangkat nih mereka berempat ke bioskop itu, beli tiket, popcorn, sama minuman. Terus mereka masuklah ke dalam studionya. Nah pas mereka beli tiket tuh nggak begitu ramai emang keadaannya. Makanya mereka mikir enak banget nih nonton malam-malam di sini, nggak begitu ramai, jadi itu nyaman. Jadi tuh pas masuk ke dalam teaternya kan kayak ngelewatin lorong dulu sebelum bisa lihat tempat duduknya. Nah pas mereka lihat teaternya tuh ternyata teaternya tuh full. Terus tiba-tiba Indra tuh bilang, kok tempat kita duduk ditempatin orang ya? Pas dicek nomor bangkunya tuh bener ada yang nempatin. Padahal kan tadi katanya bioskopnya sepi. Nah iya makanya mereka tuh bingung Moy. Apalagi ada yang dudukin tempat mereka kan. Iya benar. Akhirnya karena filmnya udah mau mulai dan bioskopnya juga udah gelap, Dharma tuh ngomong bisik-bisik ke orang yang dudukin tempat mereka. Misi mbak, ini tempat saya. Ini tiket saya ada buktinya kok. Tapi mbak-mbak yang dudukin tempat mereka tuh diem aja Moebi. Mukanya tuh datar dan lurus aja ngeliat ke layar, kayak gak peduli sama mereka gitu loh. Akhirnya karena kesel dan gak ada bangku kosong yang nyisa, mereka keluar mau protes ke mbak-mbak bioskopnya kan. Jadi tuh satu sudut full banget. Full banget Moy. Anjing aneh. Nah abis itu pas mereka keluar, pas banget ada mbak-mbak yang jaga. Terus di situ Bisma tuh ngomong pakai nada tuh yang agak kesel gitu loh. Mbak, ini kok tempat kita duduk ada yang nempatin sih? Pas ditegur juga gak ngerespon kita. Ini gimana ya? Nah ngedenger Bisma protes kayak gitu tuh mbak-mbaknya kaget dan bilang ke mereka berempat, tapi tiket midnight malam ini tuh cuma kalian yang beli, gak ada lagi yang nonton malam ini selain kalian. Nah pas mbak-mbaknya bilang itu mereka berempat tuh panik banget. Arya langsung ngomong, tapi di dalam itu tuh penuh mbak, gak ada kursi kosong sama sekali. Tapi ya mbak-mbaknya tetap bilang, beneran mas mau ngecek sama saya ke dalam?
Akhirnya karena mereka juga jadinya jiper, ya udahlah mereka nggak jadi mau nonton, terus pengen pulang aja bawaannya. Akhirnya sesampainya mereka ke rumah masing-masing, Dharma tuh langsung cerita ke bapaknya kalau tadi mereka tuh mau nonton di bioskop, tapi penuh. Padahal kata mbak-mbaknya tuh nggak ada orang lagi selain mereka yang mau nonton film itu. Pas denger itu, bapaknya tuh diem aja dan bilang, ya udah besok-besok nonton pas siang-siang aja Dar. Lagian ada-ada aja, mending bantuin bapak jualan tadi. Sana Gi, kamu mandi terus sholat. Akhirnya Dharma mandi, sholat terus tidur. Besokannya mereka berempat tuh ada kelas kayak dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Mereka berempat di kampus masih ngomongin hal yang terjadi semalam gitu loh. Sampai mereka tuh cerita ke teman-teman mereka kalau bioskop itu tuh serem banget. Tapi mana ada yang percaya kan? Akhirnya setelah mereka ngampus, Dharma tuh ngingetin lagi ke Arya, Bisma sama Indra kalau jam 7 malam nanti tuh jangan lupa buat bantuin jualan nasi goreng. Karena kan kemarin emang janjinya kayak gitu kan. Akhirnya mereka pulang nih ke rumah masing-masing. Terus karena udah janji, mereka ketemuan lah jam 7 malam di area depan bioskop mereka kemarin. Dharma ngedorong gerobak dari rumahnya, karena rumahnya Dharma tuh juga deket banget. Akhirnya dia tuh nyampe duluan. Gak lama, Arya, Bisma sama Indra tuh pada datang. Tapi karena sebenarnya mereka juga pada penasaran sama orang-orang yang datang ke gedung bioskop itu, akhirnya mereka tuh sambil bantu jualan, sambil ngeliatin orang-orang yang masuk. Sekitar jam 10 malam, mereka lihat satu-satu tuh. Oh, itu tuh ada yang turun dari mobil. Itu orang kan, bukan setan. Sambil ketawa-tawa kayak bercanda gitu lah mereka. Tapi ya mereka tuh juga gak ngeliat apa-apa yang mencurigakan gitu loh. Akhirnya mereka tuh lanjut jualan aja berempat. Sampai Dharma tuh bilang, jam 12 kita cabut deh yuk. Nah sekitar jam 12 kurang, tiba-tiba ada perempuan yang mau beli. Pas Arya nengok, Arya tuh bilang sambil bisik-bisik, itu mbak-mbak yang kemarin nempatin tempat kita. Tapi ya namanya juga pelanggan kan Moibi. Dharma tuh bilang, udah biarin, jangan berisik. Akhirnya karena perempuan ini cuma sendiri, yang ngelayanin perempuan ini tuh Dharma. Terus Arya sama yang lain tuh duduk di pinggiran. Ya walaupun sebenarnya Arya, Bisma sama Indra tuh agak takut juga, karena kemarin kan katanya nggak ada siapa-siapa kan. Tapi ya udah, karena mereka juga berempat, mereka beranilah. Akhirnya Dharma bilang, mau pesan apa mbak? Terus mbak-mbaknya ini tuh bilang, mau pesan nasi gorengnya 1 ya mas. Nah terus Dharma jawab sambil sibuk nyalain kompor, oke mbak, pedes atau enggak? Terus si mbaknya tuh jawab, pedes mas, tapi yang gosong ya, segosong badan saya. Dengar itu Dharma tuh langsung lihat ke arah muka mbak-mbaknya. Di situ mbak-mbaknya tuh berubah, satu badannya tuh gosong kayak kebakar. Bangsat. Dari muka sampai kakinya, bahkan bajunya tuh juga robek-robek gitu Moibi. Anjing serem banget. Terus Dharma tuh teriak dan lari ke tempat duduk Arya sama yang lain. Ditanyalah sama Arya, Bisma sama Indra, woi kenapa Dar? Dharma bilang, itu lihat mbak-mbaknya gosong. Tapi pas mereka bertiga lihat tuh mbak-mbaknya itu tuh udah gak ada. Akhirnya mereka tuh langsung cepet-cepet beberes, bener-bener langsung pulang ke rumah masing-masing. Pas Dharma udah sampai di rumah, Dharma tuh ceritain langsung ke bapaknya apa yang dia lihat tadi kan. Tapi lagi-lagi bapaknya ini tuh diem aja dan bilang ke Dharma hal yang sama kayak kemarin yang diomongin. Dharma disuruh mandi dan langsung sholat. Akhirnya karena Dharma kesel sama bapaknya, dia cuma mandi tapi dia tuh gak sholat. Dia langsung tidur. Pas dia matiin lampu kamarnya dan udah pakai selimut buat mau tidur, dia merem nih. Tapi pas banget baru mau merem, Dharma tuh dengar ada suara perempuan ngomong, mas, nasi goreng saya yang gosong mana? Serem banget bangsat. Dharma loncat dari tempat tidur dan langsung nyalain lampu. Dia lari bener-bener langsung keluar nyamperin bapaknya. Dharma teriak-teriak, pak, mbak-mbak yang tadi ada di kamar Dharma pak, tolong pak. Akhirnya Dharma tuh ditenangin sama bapaknya, terus diceritain lah sama bapaknya. Jadi sekitar tahun 1999 ada kebakaran yang memakan 15 korban jiwa yang habis kebakar di bioskop tempat mereka nonton kemarin. Nah dulu tuh namanya bioskop Regent. Ada 4 orang yang sampai sekarang tuh gak ketemu jasadnya. Nah kenapa Dharma sama teman-temannya itu diganggu? Karena ada kepercayaan kalau ada 4 orang yang datang ke bioskop itu pasti ditampakin
sama sosok 4 orang yang sampai sekarang tuh nggak ditemuin jasadnya. Wah anjing. Oh berarti si cewek ini salah satu dari korban yang belum ketemu. Iya bener Bi. Bangsat. Lu bayangin aja Mui, si cewek ini bilang, "Mas, nasi gorengnya tolong yang gosong, segosong badan saya." Anjing. Iya soalnya menurut gue kayaknya gak banyak orang tahu Bi kalau misalnya bioskop ini angker. Tapi ternyata angker kan. Gue jadi penasaran sih, di mana lagi ya tempat di Jogja yang orang-orang tuh gak banyak tahu kalau misalnya tuh angker. Tapi ternyata tempat itu menyimpan banyak banget kejadian mistis di sana. Ceritanya tuh gue dapet dari temen gue. Ini dia yang ngalamin sendiri. Waktu itu dia tuh masih jadi maba di salah satu universitas yang terkenal banget di Malang. Mereka ada penataran maba buat naik gunung bareng senior-seniornya. Gunungnya juga gak jauh-jauh dari Malang. Nama gunungnya Arjuno. Mereka berangkat bertujuh, 6 laki sama 1 perempuan. Nah seniornya tuh ada 3 orang, sisanya maba. Dan mulai naik sekitar jam 4 sore dari pos registrasi pertama. Estimasi waktu dari pos pertama ke pos kedua tuh kurang lebih 4 jam. Akhirnya sampailah mereka di pos kedua. Mereka istirahat sebentar, duduk di bawah, selonjoran dulu bertujuh. Terus posisinya tuh mencar-mencar, gak deket-deketan. Di pos 2 ini, katanya tuh gak bisa ngeliat ke langit. Jadi ketutupan sama pohon gede gitu. Kebayangkan jadi segelap apa. Nah tiba-tiba Sony tuh denger kayak ada yang manggil. Suaranya tuh kayak, "Woi woi." Akhirnya si Sony nengok ke temennya. Siapa yang manggil? Terus temennya tuh jawab, "Gak ada." Nah pas didiemin, lama-lama tuh suaranya jadi halus. "Woi, woi." Merinding dong si Sony sama teman-temannya. Oh yang denger tuh mereka semua? Semuanya denger Moy. Oh. Terus mereka ngajak yang lain pindah. Langsung tuh jalan ke arah pos 3. Jadi akhirnya mereka takut banget nih. Terus dikasih tau lah sama seniornya, "Nanti kalau udah sampai di pos 3 jangan ada yang jalan duluan ya. Soalnya banyak yang nyasar di pos 3. Terus juga dibilangin, kalau bisa sih jalan ke pos 3-nya pas udah terang aja." Nah karena posisinya itu tuh malam, mereka akhirnya nenda dulu. Jadi mau istirahat dulu kan sambil nunggu terang buat lanjut ke pos 3. Sony sama teman-temannya tuh bangun tenda. Mereka ada 2 tenda, yang satu tenda senior, yang satu tenda maba. Akhirnya pas Sony tidur, katanya Sony tuh ngigo-ngigo terus. Dan dia tuh mimpi. Dia ngelihat sosok, warnanya hitam, gede banget, berbulu, dan matanya tuh warna merah. Pas Sony lagi mimpi itu, kondisi tenda sebelah tuh seniornya lagi pada masak-masak. Karena niatnya tuh maba-maba ini istirahat, yang ngejagain tuh seniornya. Terus senior yang cowok namanya Bagas ngelihat kalau ada sosok hitam gede lagi nutupin tendanya si maba-maba ini. Terus karena Bagas juga takut, akhirnya dia beresin semua peralatan masaknya. Terus dia masuklah ke tenda buat tidur. Nah gak sampai di situ aja Muibi. Pas mau nyoba tidur, Bagas tuh ngerasa kalau tendanya para senior ini tuh kayak dilemparin batu-batu gitu di titik yang sama. Akhirnya karena penasaran dan dia pengen ngecek tenda maba, dia keluar lah. Dan bener aja, si Bagas ngeliat dengan jelas sosok hitam berbulu gede, matanya merah, lagi duduk di belakang tendanya Sony sambil ngeliatin ke arah tenda senior ini. Jadi gue mau ceritain suatu kejadian di satu keluarga pada tahun 2000. Keluarga ini tuh ada bapak, ibu, sama 2 anak perempuan. Anak perempuannya ini tuh kembar, namanya Hana sama Hani. Mereka semua ini tuh orang Jakarta. Nah pas menjelang lebaran, mereka berempat mudik ke rumah omanya di Jogja. Selama perjalanan, mereka tuh seneng banget karena mau ketemu sama sepupu-sepupu mereka yang seumuran di sana. Tapi Muibi, mereka berempat kecelakaan tunggal di tol. Aduh anjrit. Tapi semuanya selamat kecuali Hani. Aduh. Di situ mereka sekeluarga langsung dibawa ke rumah sakit dan gak jadi ke Jogja. Mereka balik ke Jakarta buat pemakaman Hani. Mereka semua tuh kaget, apalagi Hana. Sebenarnya Hana tuh belum paham-paham banget juga sama arti meninggal. Dia cuma mikir kalau Hani itu tuh lagi pergi jauh aja. Karena setiap malam Hana tidur di kamar mereka berdua. Hana selalu ngerasa kesepian ngeliat tempat tidur Hani yang kosong. Jadi sebelum tidur, Hana tuh selalu berdoa biar Hani tuh cepet pulang. Akhirnya Hana coba tidur abis berdoa. Pas Hana lagi merem, Hana tuh dengar dari belakangnya dia ada suara hordeng dibuka tutup gitu kayak lagi dimainin. Karena dia lagi tidur ngebelakangin jendela, jadi Hana tuh gak bisa lihat kan itu tuh apa. Dia denger ada suara yang manggil dia, "Hana." Dan itu suaranya tuh Hani banget. Refleks lah Hana langsung nengok ke belakang, tapi gak ada apa-apa. Akhirnya Hana lanjut tidur sambil merem. Terus besok paginya Hana nanya ke bapak ibunya, tapi ya bapak ibunya gak percaya. Dia bilang kalau itu tuh cuma efek dari Hana tuh terlalu kangen sama Hani doang. Nah kebetulan itu tuh hari Sabtu.
keluarganya Hana tuh rencananya mau pergi ke mall. Niat bapak ibunya juga biar Hana tuh bisa ngelupain pelan-pelan kesedihannya. Akhirnya mereka berangkat ke salah satu mall di Jakarta Barat. Pas udah sampai, mereka makan dulu, terus lanjut nonton bioskop film anak-anak yang disukain sama Hana. Selesai nonton jam 4 sore, Hana bilang mau ke toilet. Jalanlah Hana ke toilet bioskop sendirian. Pas Hana lagi antri mau pipis, Hana tuh ngeliat jelas banget ada Hani keluar dari salah satu bilik toilet itu. Sambil jalan cepet keluar toilet. Kali ini Hana tuh yakin banget kalau itu tuh beneran Hani. Jadi dikejar lah sama Hana keluar tanpa ngeliat kanan kiri, sampai ke lobi dan akhirnya tuh keluar mall tanpa disadari sama Hana. Dan tanpa disadari, di kanannya Hana tuh ada mobil ngebut banget. Pas Hana nengok kanan, dia tuh sebenarnya nyaris banget ditabrak. Tapi untungnya Hana tuh ditarik sama bapaknya. Jadi pas Hana lari-lari keluar dari toilet bioskop, ternyata orang tuanya tuh udah ngikutin Hana juga. Hana tuh bilang kalau dia tuh ngeliat Hani keluar dari bioskop. Akhirnya bapak ibunya tuh langsung ngajak Hana pulang, karena sebenarnya tadi aja tuh sebenarnya udah ngebahayain nyawanya si Hana. Nah sesampainya di rumah, terus karena udah malam, Hana nurut dan langsung disuruh mandi. Abis itu langsung siap-siap mau tidur. Pas Hana mau tidur, lagi-lagi ada kejadian suara hordeng dibuka tutup lagi. Tapi karena Hana udah gak mau ngeliat macem-macem, Hana tuh berusaha buat merem. Dia tuh sebenarnya takut di situ, tapi dia berusaha maksain buat tidur. Tapi semakin didiemin, suara hordengnya tuh makin ganggu. Dan bahkan sekarang tuh ada suara jendela kebuka. Jadi ada angin masuk juga. Mau gak mau, Hana tuh bangun kan dari tempat tidur. Terus dia jalan ke jendela buat nutup jendela. Tutupan jendela itu dari atas ke bawah gitu loh nutupnya. Pas Hana lagi megang yang atas buat dikebawahin, Hana tuh ngeliat ada tangan nyangkut di jendelanya dari luar. Nah pas Hana berusaha lihat ke bawah ada apa, Hana tuh ngeliat ada Hani lagi senyum sambil ngomong Hana. Dengan wujud terakhir kali Hana ngeliat Hani pas kecelakaan. Oh shit.